Hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang jujur aja sering banget bikin kita penasaran kalau lagi ngikutin berita kriminal. Kita bakal bongkar anatomi keterlibatan dalam tindak pidana dan gimana sih sebenarnya matematika hukum itu bekerja waktu nentuin hukuman buat banyak orang yang terlibat di satu kasus yang sama. Gini deh, pernah nggak sih Anda kepikiran, kok bisa ya ada beberapa orang yang jelas-jelas terlibat di satu kejahatan yang sama persis, tapi waktu keluar dari ruang sidang, hukuman mereka tuh beda jauh. Ada yang divonis mati, ada yang seumur hidup, ada yang cuma dapat beberapa tahun penjara aja. Kan rasanya aneh ya, seolah-olah ada perhitungan matematis rahasia yang diotak-atik sama hakim di balik palu sidang. Nah, hari ini kita bakal sama-sama mecahin misteri matematika hukum itu. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Anatomi sebuah kejahatan. Mari kita pahami elemen-elemen dasarnya. Supaya gampang kebayang, mari kita ambil contoh kejahatan yang paling berat, pembunuhan berencana. Di KUHP kita, ini masuknya ke pasal 340. Nah, buat mendakwa seseorang pakai pasal ini, prosesnya tuh nggak main-main. Pembuktiannya harus super ketat. Hakim nggak bisa tuh cuma nebak-nebak doang. Harus ada bukti niat yang jelas, harus ada perencanaan matang sebelumnya, dan pastinya butuh bukti-bukti konkret dari TKP, kayak hasil analisis forensik, tes DNA, atau kesaksian mata. Kenapa begitu? Karena elemen-elemen ini ibarat fondasi awal sebelum pengadilan bisa mulai memilah-milah siapa sih sebenarnya yang harus bertanggung jawab atas apa. Dan praktek dari elemen-elemen tadi benar-benar kelihatan jelas kalau kita ngelihat kasus-kasus besar berskala nasional. Anda pasti ingat kasus pembunuhan Yosua Immanuel Pasaribu yang melibatkan Verdi Sambo kan? Kasus ini banyak banget dibedah di berbagai literatur hukum belakangan ini. Di pengadilan, hakim itu benar-benar teliti ngecek peran spesifik dari tiap terdakwa. Mereka harus misahin mana yang merencanakan, mana yang narik pelatuk, dan mana yang cuma sekedar ikut-ikutan bantu nutupin kejahatan. Peran-peran spesifik inilah yang akhirnya bikin vonis hakim bisa bervariasi banget. Dari hukuman maksimal seperti hukuman mati sampai ke pidana penjara biasa. Nah, ini ngebawa kita ke bagian kedua, mengenal konsep penyertaan atau doktrin hukum yang sering disebut Delneming. Secara istilah, Delneming ini berasal dari bahasa Belanda. Pada dasarnya ini adalah kerangka kerja hukum yang esensial banget yang dipakai sama pengadilan. Dipakainya kapan? Ya pas ada beberapa orang yang bareng-bareng mewujudkan satu tindak pidana. Coba bayangin, kalau doktrin ini nggak ada, hukum pasti bakal kebingungan setengah mati buat ngehukum orang yang misalnya cuma dikasih tugas buat jaga di depan pintu pas teman-temannya lagi asyik ngerampok di dalam. Makanya, hukum kita itu bikin kategori peran yang spesifik dan rinci banget. Ada yang namanya made pleasure atau pelaku yang turut serta ngelakuin. Terus ada done pleasure, si penyuruh yang nyuruh orang lain melakukan kejahatan. Ada uitlokker alias si penganjur yang biasanya jadi otak intelektual. Mereka semua ini numplek jadi satu, dikelompokkan di bawah pasal 55 KUHP. Nah, di sisi lain, ada yang namanya medeplik 3 atau si pembantu, dan peran ini diatur terpisah di pasal 56 KUHP. Pengelompokan ini penting banget, karena ini bakalan jadi kunci dari seluruh perhitungan pidana nanti. Lanjut ke bagian ketiga. Di sini kita bakal ngebahas soal garis pemisah di ruang sidang antara pelaku utama versus pembantu. Dari semua peran yang udah kita sebutin, pemisahan yang paling krusial dan sering banget memicu perdebatan panas antar pengacara di pengadilan adalah garis batas antara pasal 55 dan 56 ini. Jadi, pasal 55 itu ditujukan khusus buat para pelaku, yaitu orang-orang yang secara aktif mengeksekusi, menyuruh, atau merancang kejahatan itu. Sementara itu, pasal 56 itu khusus buat nargetin para pembantu. Mereka ini nggak ikut campur aktif ngelakuin kejahatan utamanya, tapi mereka ngasih bantuan, ngasih alat atau ngebocorin informasi yang bikin kejahatan itu bisa berjalan mulus. Terus pertanyaannya, gimana coba cara hakim ngebedain keduanya kalau situasinya benar-benar abu-abu? Jawabannya, secara mengejutkan, ada di dalam kepala pelakunya. Para praktisi hukum membedakan peran-peran ini dengan cara membedah intensitas psikologis pelakunya saat kejadian. Apakah mereka ini punya yang namanya animus autoris, yaitu tekad penuh buat mengeksekusi kejahatan itu, seolah-olah itu proyek pribadi mereka? Ataukah mereka cuma sekedar punya animus soci, alias niatnya di dalam hati itu cuma pengen bantuin atau ngedukung aksi orang lain aja? Perbedaan niat yang tersembunyi di dalam kepala ini, dampaknya benar-benar masif loh di dunia nyata. Sekarang kita masuk ke inti pembahasannya di bagian 4, matematika hukuman pidana dan perhitungan proporsionalitas. Perbedaan niat yang kita bahas tadi itu secara langsung diterjemahin jadi angka, atau dalam bahasa hukumnya disebut strafmat, waktu hakim mau ngetok palu. Poin paling krusialnya begini, undang-undang itu secara eksplisit bilang kalau buat seorang pembantu di bawah pasal 56, ancaman hukuman pokok maksimal buat kejahatan tersebut wajib dipotong sepertiga. Kenapa? Karena hukum kita mengenal teori proporsionalitas.
Penderitaan yang dijatuhkan itu harus masuk akal dan seimbang sama seberapa berat pelanggarannya. Seorang pembantu kan tingkat kesalahannya jauh di bawah pelaku utama. Ya wajar banget kalau hukuman maksimalnya pun didiskon sepertiga. Terus gimana kalau kejahatannya level berat? Nah, matematika ini malah jadi makin ketat. Kalau sebuah tindak pidana, kayak pembunuhan berencana tadi, punya ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup buat si pelaku utama, maka hukuman maksimal yang bisa dikasih ke si pembantu itu dibatasi mentok di angka 15 tahun penjara. Titik. Nggak bisa lebih dari itu. Ini tuh sebuah bentuk harmonisasi dalam sistem hukum kita untuk mastiin prinsip-prinsip hak asasi manusia tetap terjaga buat mereka yang perannya cuma sekunder. Menariknya lagi, pendekatan matematis dan rasional ini ternyata nggak cuma ada di hukum positif sekuler loh. Kalau kita lihat di hukum pidana Islam atau fikih jinayah, ada pembedaan yang mirip banget. Hukum Islam itu secara imparsial menerapkan hukuman hudud yang sifatnya mutlak dan sangat ketat cuma buat para pelaku langsung. Sedangkan buat pelaku yang nggak langsung, jatuhnya adalah hukuman takzir, yaitu hukuman yang sifatnya lebih fleksibel dan diserahkan kebijaksanaan hakim. Tujuannya apa? Buat menghindari syubhat atau keraguan sebelum menjatuhkan hukuman maksimal. Sebuah paralelisme hukum yang benar-benar luar biasa kan? Biar kebayang prakteknya, yuk kita masuk ke bagian 5. Studi kasus penerapan hukum soal sabotase merek dagang. Mari kita lihat gimana teori-teori rumit tadi jalan di dunia nyata lewat kasus kejahatan komersial pemalsuan merek AB ini. Anggap aja ada dua aktor utama yang lagi beraksi. Pertama, ada orang berinisial MN, dia ini yang bertindak sebagai pemodal. Dia yang punya ide cemerlang sekaligus duitnya. Terus di sisi lain ada TO. Nah, TO ini yang benar-benar turun ke lapangan ngejalanin lini produksi fisiknya. Dia yang bikin tub, ngisi lem, sampai nyetak kotak kemasan palsunya. Kasus ini mengilustrasikan dengan sangat brilian gimana sebuah kejahatan itu jalan setahap demi setahap. Semuanya dimulai dari bujukan MN ke TO dengan janji kucuran dana. Terus berlanjut ke eksekusi fisik, di mana si TO ini mulai produksi lem palsu di pabrik dengan kemasan yang dibikin super identik. Sampai akhirnya, barang palsu itu dilempar bebas ke jalur pemasaran yang sama persis kayak produk aslinya. Dan tentu aja bikin rugi pemilik merek yang sah. Terus, hukum ngebaca posisi mereka ini gimana? Nah, meskipun si MN ini sama sekali nggak pernah nyentuh mesin lem di pabrik, di bawah aturan pasal 55 KUHP, MN ini masuk ke dalam klasifikasi uit locker atau penganjur. Alasannya jelas, dia otaknya, dia yang ngasih duit buat modal, dia yang pertama kali gagas idenya, dia juga yang bawa sampel barang asli buat dicontek. Intinya, tanpa bujukan dan kucuran dana dari MN, si TO ini nggak bakal mungkin kepikiran buat ngelakuin kejahatan pemalsuan ini. Tapi disinilah hukum ngebuktiin presisinya. Undang-undang ngasih batasan yang tegas banget, bahwa tanggung jawab hukum seorang uit locker atau penganjur itu dibatasi ketat. Cuma sampai pada tindakan spesifik yang dianjurkan, beserta akibat langsung dari tindakan itu. Artinya apa? Kalau si TO pas lagi kerja tiba-tiba ngide ngelakuin kejahatan lain yang nggak ada hubungannya sama lem, misalnya dia malah ngegelapin uang kas perusahaannya, nah MN nggak bisa diseret buat ikut dihukum soal penggelapan itu. Hukum benar-benar akurat ngukur batas tanggung jawab masing-masing pihak. Kompleksitas peran kayak gini tuh sering banget jadi bahan kajian mendalam di kampus-kampus. Institusi akademik seperti Universitas Medan Area secara ekstensif neliti hal-hal semacam ini. Mereka nggak cuma terpaku sama teks pasalnya aja loh. Mereka ngebahas juga gimana faktor lingkungan, entah itu desakan ekonomi, pergaulan sosial, atau sekedar tren pengen cepat kaya, itu berinteraksi sama doktrin hukum tadi. Penelitian-penelitian inilah yang ngebantu kita paham gimana teori deal naming ini beneran dipraktekin di lapangan dan gimana tekanan lingkungan itu bisa ngaruh banget ke pertimbangan putusan akhir seorang hakim. Pada akhirnya, dari semua teori, bedah pasal, dan pemotongan matematika hukum tadi, semuanya bakal bermuara ke satu titik penentu, diskresi hakim. Hakim itu dikasih kebebasan oleh undang-undang buat nentuin hukuman di antara batas minimum dan maksimum. Dan itu bukan tugas yang gampang. Mereka harus jeli menyeimbangkan antara seberapa parah dampak kejahatannya dengan apa peran spesifik terdakwanya. Apakah dia ini si otak intelektual, eksekutor berdarah dingin, atau cuma pembantu kecil yang lagi butuh uang. Semuanya dipertimbangkan matang-matang buat ngasih hukuman yang seadil-adilnya. Setelah kita nyelamin mekanika hukum yang cukup rumit ini, kita malah ditinggalkan sama sebuah pertanyaan yang cukup provokatif buat direnungin. Kalau ada seorang otak intelektual, si penganjur kejahatan yang cuma duduk manis dari kejauhan, nggak pernah sekalipun nyentuh senjata, dan nggak pernah bikin barang palsu pakai tangannya sendiri, apakah keadilan sejati itu menuntut agar hukumannya dibikin sama persis dengan orang yang turun langsung sebagai eksekutor di lapangan? Gimana menurut Anda? Ya,
Dan akhirnya terima kasih banyak udah ngeluangin waktu buat gabung di Explainer kita kali ini. Saya harap obrolan kita hari ini bikin Anda punya pandangan yang lebih tajam soal gimana sistem hukum kita yang luar biasa ini berusaha mengurai jaring rumit dalam sebuah tindak pidana. Tetaplah penasaran, teruslah berpikiran kritis, dan sampai ketemu lagi di pembahasan kita selanjutnya.